Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali, nama saya Falur Rahman Torik Musyafa, nomor NPM 1906381722, dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudulkan penerapan Python scripting untuk proses otomasi pelaporan data revenue kartu SIM IoT pada PT Telekomunikasi Seluler. Presentasi ini memiliki outline sebagai berikut: latar belakang, dasar teori, pembahasan kegiatan, dan juga kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, dari sini saya berusaha merumuskan sebuah permasalahan yang dialami oleh PT Telekomunikasi Seluler, di mana pada perusahaan tersebut, seluruh data terkait subscriber, terkait pelanggan yang menggunakan layanan dari Telkomsel IoT, itu terkumpul pada suatu platform yang disebut dengan Data Control Center Telkomsel IoT. Dan pada platform ini dia berupa grafik user interface, GUI, di mana data tersebut telah terkumpul dengan lengkap dan juga mendetail. Dan dari sana, ekspektasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah kita dapat menghasilkan suatu data revenue setiap minggunya untuk melihat bagaimana performa dari perusahaan PT Telekomunikasi Seluler, terkhususnya pada bagian IoT tersebut. Dan pada saat penulis masuk pada perusahaan PT Telkomsel, rupanya terdapat suatu permasalahan pada vendor yang menyebabkan data pada platform data control center Telkomsel tersebut itu tidak reliable atau harus dilakukan proses lebih lanjut untuk bisa dilaporkan dalam bentuk data revenue. Maka dari itu, solusi sementara yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengolahan tersebut secara manual melalui um, software Microsoft Excel begitu. Dan di sini problemnya muncul di mana proses yang dilakukan itu masih manual, menggunakan tenaga manusia gitu. Sehingga dari sini saya mengajukan solusi yang kira-kira bisa membantu dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu membuat sebuah script Python yang fungsinya itu serupa dengan proses yang dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel ini gitu. Selanjutnya dasar teori yang saya gunakan untuk menjalankan kerja praktik ini setidaknya ada 3 ini. Pertama, Python scripting. Python scripting itu adalah proses untuk membuat sebuah kode yang berbasiskan bahasa Python tentunya, dan kode tersebut digunakan untuk melakukan sebuah proses otomasi. Kenapa saya menggunakan Python? Karena 3 alasan ini. Pertama, bahasanya itu bersifat high level, mudah untuk dipahami, dan juga mudah untuk diimplementasikan oleh pembuat, oleh pengembang. Dan juga Python ini sudah memiliki banyak library yang mendukung untuk proses otomasi itu sendiri. Selanjutnya ada Pandas Library. Pandas Library ini merupakan salah satu library yang disupport oleh Python, dan dia itu memiliki fungsi utama untuk kepentingan analisis data terkhususnya. Kenapa saya menggunakan Pandas? Pada dasarnya adalah 2 alasan ini. Jadi dia itu memiliki implementasi data frame, di mana data frame ini sebuah struktur data. Dia itu bentuknya seperti tabel layaknya kita melihat di suatu Excel, begitu, Microsoft Excel. Dan tipe data ini yang disebut dengan data frame ini dia terbentuk oleh beberapa series yang disatukan dalam satu data frame begitu. Dan setiap series tersebut itu merepresentasikan kolom yang ada pada data frame tersebut atau tabel tersebut. Yang kedua, performance-nya itu baik karena dia itu juga terintegrasi dengan library NumPy yang mana library tersebut pun juga berbasiskan bahasa C begitu. Terakhir, mungkin dasar teori yang saya gunakan adalah perhitungan revenue Telkomsel IoT. Di perusahaan Telkomsel IoT sendiri, perhitungan revenue itu didasarkan pada total jumlah kartu yang dimiliki oleh pelanggan, yang disubscribe oleh pelanggan, dikali dengan nilai subscription price-nya atau harganya, begitu. Untuk setiap rate plan yang berbeda. Jadi setiap kartu yang dipesan oleh pelanggan perusahaan itu memiliki rate plan atau layanan yang berbeda-beda. Ini nantinya akan ditotalkan sehingga menghasilkan data revenue per minggunya. Selanjutnya untuk pembahasan kegiatan, di sesi awal saya selama melakukan kerja praktik itu mendapatkan proses ideasi dan juga materi awal. Jadi pada saat tersebut saya mendapatkan materi terkait bagaimana Telkomsel IoT itu bekerja, produk-produk apa saja yang ditawarkan. Dia sebagai layanan B2B, business to business, dia memberikan berbagai produk seperti yang tertera di sini, IoT Smart Vision, IoT Sphere, IoT Entrance, dan yang
banyak yang lainnya begitu. Saya sendiri kebetulan ditempatkan pada divisi IoT Smart Connectivity. Gitu. Dan juga di sini ada penjelasan terkait um, teknologi yang digunakan oleh Telkomsel IoT, yaitu NB IoT atau Narrowband IoT, dibandingkan dengan teknologi-teknologi IoT lainnya. Selanjutnya, setelah dari ideasi dan juga materi awal, saya ditugaskan untuk mengerjakan proyek snapshot automation sesuai yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang tadi sebelumnya. Ini script yang saya kembangkan, ada dua, yaitu snapshot automation.py dan send email.py. Snapshot ini untuk melakukan ekstraksinya dan juga processing datanya, sementara send email ini untuk melakukan reporting kepada direksi tujuannya. Kemudian ini sekilas terkait kode script yang saya gunakan, yang saya implementasikan dan juga kembangkan, itu ada fungsi yang digunakan untuk mengekstrak data-data log yang ada pada server. Di sini dalam bentuk dat bisa dilihat ada account snapshot, red time snapshot, dan juga subscriber snapshot. Ini merepresentasikan tiga tabel yang berbeda begitu. Jadi ada uh, tiga text file. Tiga text file ini di delimiternya menggunakan suatu pipe dan itu diproses melalui pandas nantinya, Python pandas. Selanjutnya ini ada fungsi yang saya gunakan untuk mengambil data tabel keseluruhan per harinya. Ini bisa dilihat di sini ada nama-nama kolom yang begitu banyak sesuai dengan text file yang tadi digunakan. Selanjutnya ini ada beberapa fungsi lagi yang saya kembangkan, yaitu untuk memfilter kondisi-kondisi kartu yang digunakan di Telkomsel IoT, yang ditawarkan di Telkomsel IoT, beberapa kartu yang secara tanggal itu sudah valid dan juga bisa untuk ditagih gitu subscription price-nya. Selanjutnya mungkin di sini ada slicing dan pivoting data. Ini sekilas saja beberapa kode yang digunakan untuk memisahkan data-data kartu Telkomsel yang ditujukan pada divisi tertentu begitu berdasarkan layanan divisi mana, dan juga kategori kartu yang digunakan ini masuk ke dalam kategori mana. Itu nantinya akan digunakan pada proses reporting nantinya. Dan ini semua di cross check melalui suatu master data account dalam bentuk Excel seperti itu. Selanjutnya ini ada fungsi inti dan manual master data. Dari seluruh fungsi yang tadi sudah dikembangkan, itu diterapkan menggunakan fungsi ini, dan juga terdapat fungsi master new, di mana fungsi ini digunakan untuk memperbarui data master account yang tadi sebelumnya setiap iterasi reporting dilakukan. Selanjutnya ini ada implementasi pada script final, dan ekspektasi outputnya yang dikeluarkan adalah suatu file bernama weekly subscriber report, di mana weekly subscriber report ini punya beberapa sheet begitu ya, ada activate new, activate BAU, ship new, dan ship BAU ini udah disesuaikan dengan permintaan dari perusahaan begitu. Selanjutnya ini ada otomasi pengiriman email. Ini script kedua yang saya kembangkan, di mana setelah selesai diproses, maka laporan weekly subscriber report tadi akan dikirimkan secara otomatis menggunakan script ini melalui email begitu. Terakhir mungkin kesimpulan dan saran, setelah diterapkan, kedua script yang dikembangkan berhasil melakukan otomasi proses pengolahan dan ekstraksi data yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan software Microsoft Excel. Beberapa fungsional yang perlu dikembangkan masih ada, yaitu satu, otomasi pelaporan harusnya bisa dibuat lebih asinkronus tanpa intervensi user. Kemudian klasifikasi kategori akun yang diperlukan, serta autofill untuk argumen fungsi yang diatur secara default, yang sebelumnya itu masih diisi secara manual begitu. Terakhir mungkin saran dari saya bagi pengembang berikutnya, baiknya perhatikan ketergantungan library terhadap spesifikasi mesin, terutama di perusahaan, servernya itu membolehkan library apa saja, dan juga pastikan tidak ada kegiatan lain yang dapat menghambat proses pengerjaan script atau kerja praktik. Bagi instansi, mungkin komunikasi dan supervisi yang lebih ditingkatkan, dan yang kedua adalah akses akun untuk mengkustomisasi penggunaan server perusahaan sebaiknya diperbolehkan begitu, supaya kita bisa melakukan lebih banyak otomasi pada perusahaan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.